Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan berikutnya adalah tentang konsep etnosentrisme. Di sini kami akan mencoba untuk memaparkan pengertian etnosentrisme, aspek, penyebab, jenis, dampak, dan solusinya. Etnosentrisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Dengan kata lain, etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Pengertian lain menjelaskan etnosentrisme merupakan sikap suatu kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat dibandingkan kelompok masyarakat lain. Dengan begitu, mereka menjadikan nilai dan norma yang dimiliki sebagai dasar untuk menilai kelompok masyarakat lain. Secara etimologi, istilah etnosentrisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos yang memiliki arti bangsa dan ketron yang berarti pusat. Maka dari itu, etnosentrisme melibatkan bangsa untuk menjadi sebuah pusat. Etnosentrisme menitik beratkan perilaku menerapkan budaya atau etnis sendiri sebagai acuan untuk menilai budaya, praktik, perilaku, kepercayaannya kepada orang lain. William Graham Sumner, ilmuwan sosial Amerika Serikat, yang pertama kali menggunakan istilah etnosentrisme pada tahun 1906. Menurutnya, etnosentrisme adalah pandangan terhadap sesuatu di mana kelompok sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu dan semua yang lain diukur dan dipandang dengan rujukan kelompoknya. Meski etnosentrisme bisa dibilang adalah fenomena universal yang memfasilitasi kohesi dan kontinuitas di semua tingkat organisasi sosial, etnosentrisme memberikan rasionalisasi untuk menyerang budaya atau subkultur lain dalam bentuknya yang lebih ekstrim. Misalnya, memotivasi kriminalisasi praktik dalam subkultur atau digunakan untuk membenarkan perang dan negara bangsa lain. Etnosentrisme terkait erat dengan definisi penyimpangan seseorang yang tidak hanya dilihat sebagai berbeda, tetapi juga secara moral lebih rendah atau bahkan jahat. Anggota stereotip dalam kelompok mereka yang berada di luar kelompok sebagai orang yang bodoh, buruk, atau bahkan tidak manusiawi. Dan penokohan ini memberikan dasar bagi konflik budaya. Etnosentrisme juga adalah egoisme kultural. Sebuah komunitas menganggap dirinya paling superior di antara yang lain. Penilaian budaya sendiri yang lebih baik. Jadi, semua penilaian berangkat dari ukuran budaya sendiri, menyebabkan apa yang terbaik adalah budaya sendiri, sedangkan budaya orang lain lebih rendah. Seperti halnya stereotip yang merupakan penilaian salah kaprah, etnosentrisme dapat disebut sebagai penilaian yang membabi buta. Hal ini membawa konsekuensi dan pengaruh yang luas dalam tindak komunikasi. Terdapat beberapa pengertian etnosentrisme menurut para ahli. Silahkan kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya, aspek etnosentrisme. Aspek-aspek dalam etnosentrisme diantaranya, yang pertama, setiap masyarakat selalu memiliki sejumlah ciri kehidupan sosial yang dapat dihipotesiskan sebagai sindrom. Yang kedua, sindrom etnosentrisme secara fungsional berhubungan dengan susunan dan keberadaan kelompok serta persaingan antar kelompok. Yang ketiga, adanya generalisasi bahwa semua kelompok menunjukkan sindrom tersebut, seperti kelompok intra yang aman dan pengremehan terhadap kelompok luar. Yang keempat, perbedaan fisik atau biologis, perbedaan lingkungan atau geografis, perbedaan kekayaan atau status sosial, perbedaan kepercayaan, dan perbedaan norma sosial. Berikut berbagai penyebab dari munculnya etnosentrisme, diantaranya
Yang pertama, identitas kelompok yang kuat. Rasa identitas yang kuat dan kelompok atau budaya tertentu dapat memicu etnosentrisme, sebab setiap individu akan cenderung memprioritaskan kelompok mereka sendiri. Penyebab yang kedua, kurangnya pengetahuan atau pemahaman. Ketidakpahaman yang mendalam tentang budaya lain dapat mengarah pada stereotip atau generalisasi yang tidak akurat, memperkuat persepsi negatif terhadap kelompok lain, dan memicu sikap etnosentris. Selain itu, terdapat beberapa faktor penyebab lainnya. Di antaranya yang pertama, sejarah. Secara sejarah, etnosentrisme dapat dipicu ketika individu memiliki kaitan erat dengan sejarah keluarga pada masa lalu mengenai suatu peristiwa perkembangan identitas, maka dirinya akan merasa memiliki kebudayaan tersebut. Berbagai identitas tersebut yakni berupa bahasa, kebiasaan, hingga peristiwa masa lalu yang berasal dari nenek moyang. Penyebab yang kedua, multikulturalisme. Etnosentrisme ini akan terjadi ketika kondisi lingkungan sosial yang beragam. Terkadang timbul perasaan untuk membandingkan hingga terjadi konflik. Hal ini disebabkan oleh terjadi beberapa kebudayaan yang saling bertemu. Penyebab yang ketiga, situasi politik. Etnosentrisme akan muncul dari buah pikiran seseorang atau bersama kelompok untuk mencapai suatu kekuasaan yang dilegitimasi. Biasanya akan timbul sendiri perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat pada dirinya. Hal ini terjadi lantaran politik seringkali dianggap salah satu wadah yang tepat untuk melancarkan kepentingan pribadi dan kelompok. Faktor yang keempat, loyalitas. Etnosentrisme akan timbul ketika budaya yang kuat membuat individu yang berada dalam kelompok memiliki rasa loyalitas dan lebih dalam dan lebih cenderung mengikuti norma dan mengembangkan hubungan dengan anggota terkait. Faktor yang kelima, jarak sosial. Jarak sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka. Jarak sosial merupakan perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan tertentu. Faktor penyebab yang keenam, prasangka sosial. Prasangka merupakan sikap yang negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Sikap demikian bisa dikatakan sebagai sikap yang menghambat efektivitas komunikasi di antara komunikator dengan komunikan yang misalnya berbeda etnisnya. Faktor penyebab yang ketujuh, stereotip. Stereotip adalah suatu keyakinan seseorang terhadap orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Keyakinan itu membuat kita memperkirakan perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sebagai ciri khas seseorang maupun kelompoknya. Berikutnya, jenis etnosentrisme. Terdapat dua jenis etnosentrisme, diantaranya yang pertama, etnosentrisme fleksibel. Etnosentrisme fleksibel diartikan sebagai cara seorang yang bisa belajar cara mengendalikan ego dan persepsi dengan tepat dalam menghadapi kenyataan dunia, di mana terdapat banyak suku dan golongan. Upaya objektif masih dilakukan ketika memandang seseorang dari kelompok lain. Jenis yang kedua, etnosentrisme infleksibel. Etnosentrisme infleksibel sebagai wujud seseorang yang tidak bisa memahami orang dari kelompok lain yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Mereka dengan sikap tidak toleransi hanya menilai secara subjektif dan berdasarkan kebiasaan di kelompoknya. Berikutnya, dampak etnosentrisme. Dalam masyarakat multikultural, etnosentrisme dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap kebudayaan masyarakat lain. Salah satu paham dapat terjadi khususnya terhadap hal-hal yang dianggap suci bagi suatu masyarakat. Perilaku menyimpang yang dapat timbul adalah kemarahan dan stereotip terhadap kebudayaan masyarakat lain. Sebaliknya, etnosentrisme dapat memperkuat unsur kebudayaan suatu masyarakat. Adanya pandangan tentang perbedaan kebudayaan dapat mempererat persatuan di kebudayaan lainnya. Kesetiakawanan yang kuat akan tercipta tanpa kritik pada etnis atau kelompok bangsanya sendiri yang disertai
menyertai prasangka terhadap kelompok bangsa yang lain. Konflik yang timbul akibat etnosentrisme lebih diakibatkan adanya perbedaan paham dengan kebudayaan lain. Kecenderungan yang terjadi adalah menilai budaya dari bangsa lain dipandang lebih rendah dari budaya sendiri. Oleh karena itu, etnosentrisme berpeluang untuk menghambat keserasian interaksi dan komunikasi antar etnis. Sementara dampak positif dari etnosentrisme diantaranya yang pertama menumbuhkan jiwa patriotisme, yang kedua meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri, yang ketiga menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air. Sementara dampak negatifnya diantaranya yang pertama menyebabkan konflik horizontal, yang kedua menghambat proses asimilasi dan integrasi kebudayaan, yang ketiga menurunkan objektivitas ilmu. Berikutnya solusi pencegahan etnosentrisme. Etnosentrisme terjadi karena adanya permasalahan sosial budaya. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh diantaranya adalah yang pertama menghidupkan kembali kearifan lokal masyarakat, yang kedua menanamkan multikulturalisme, yang ketiga menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang keempat menanamkan jiwa nasionalisme, yang kelima mengurangi fanatisme yang berlebihan, yang keenam bersikap toleransi, yang ketujuh menumbuhkan empati, yang kedelapan menumbuhkan sikap inklusif. Demikian saja, pembahasan berikutnya adalah tentang politik aliran atau sektarianisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.